Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lainnya, Abu Sa'id Al-Khudri pernah menceritakan, kunna fi majlisin min majalisil ansar. Suatu ketika kami duduk-duduk di tempat duduk-duduknya orang Ansar. Idh ja'a Abu Musa ka'annahu mad'urun. Ketika itu datang Abu Musa yang dia itu terlihat panik, ketakutan, khawatir. Faqala, dia kemudian berkata, ista'zantu ala umara salasan falam yu'zan li faraja'tu. Saya baru saja ingin bertamu ke rumah Umar. Saya minta izin 3 kali, kemudian tidak ada jawaban atas permintaan izin itu, kemudian aku kembali. Rupanya pada saat akan melangkah pergi, Umar keluar dari rumahnya dan berkata, faqala ma mana'aka, apa yang menghalangimu? Kenapa kamu berbalik? Qultu, saya jawab ketika itu, kata Abu Musa, ista'zantu salasan, saya sudah minta izin bertamu 3 kali. Falam yu'zanli, tetapi tidak ada jawaban apakah dibolehkan bertamu atau tidak. Faraja'tu, kemudian saya berbalik, saya kembali. Wa qala Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, idza sta'zana ahadukum salasan, ketika seseorang bertamu dan dia sudah meminta izin 3 kali, falam yu'zan lahu, dan dia belum mendapatkan izin, falyarji', maka hendaklah dia kembali. Mendengar jawaban itu, Umar bin Khattab kemudian mengatakan, wallahi, demi Allah, kata Umar, la tuqimanna alaihi bibayyinatin, kamu tidak boleh secara serampangan bilang ini kata-kata Nabi. Kamu harus mendatangkan bukti untuk itu. Saya tunggu buktinya, kata Umar. Makanya dalam majlis yang ditemuinya itu, Abu Musa bertanya, aminkum ahadun sami'ahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah di antara bapak-bapak yang duduk-duduk di sini ada yang pernah mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW? Kemudian berkatalah Ubay bin Ka'ab, la yaqumu ma'aka illa asgharul qawmi. Tenang saja engkau, wahai Abu Musa, tidak akan mendampingimu membuktikan kebenaran hadis itu kepada Umar kecuali orang yang paling muda di antara kita. Fakuntu asgharal qaum, dan akulah yang termuda itu yang juga pernah mendengar hadis ini. Faqumtu ma'ahu, kemudian saya pergi bersamanya. Faqala fa'akhbartu ala Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalika, untuk mendatangi bersaksi di hadapan Umar bin Khattab bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memang pernah menyampaikan hadis itu. Ada
beberapa kesimpulan yang bisa kita jadikan pelajaran penting dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang etika, tentang akhlak sosial, yaitu akhlak memasuki, bertamu ke rumah orang lain. Di dalam hadis ini disebutkan ada 3 kali kesempatan bagimu untuk minta izin itu. Iza sta'zana ahadukum salasan. Apabila salah seorang di antara kamu itu minta izinnya 3 kali. Ini sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nur, bahwasanya seseorang itu tidak boleh secara serampangan memasuki rumah orang lain. Dia harus minta izin. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dalam ayat 27-nya disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk ke rumah orang lain sampai kamu itu minta izin, sampai kamu itu memberikan salam kepada ahlinya, kepada yang tinggal di situ. Jadi tidak mudah-mudah saja masuk ke rumah orang lain. Malahan itu juga disebutkan, jika tidak ada ditemukan orang di situ, fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha. Bentang-bentang sudah biasa masuk di situ, kemudian ketika tidak ada orangnya, fala tadkhuluha. Bahkan jika orang yang akan dikunjungi itu tidak berkenan, atau mungkin ada sesuatu yang menghalanginya, tidak bisa menerima tamu ketika itu, sehingga disuruh pulang. Wa in qila lakum irji'u farji'u. Jika kamu disuruh pulang, kembali, maka kembalilah. Jangan memaksa bertamu. Jadi inilah pelajaran penting yang mungkin bagi seseorang dianggap tidak begitu penting diatur sedemikian detil. Padahal ini adalah sesuatu yang penting, sehingga secara khusus dan detil ayat Al-Quran, khususnya surat An-Nur ayat 27 sampai 29 mengatur tentang etika bertamu. Jadi seorang muslim akan dibolehkan itu minta izin 3 kali. Jika tidak ada kepastian apakah dia dibolehkan bertamu atau tidak, maka kemudian falyarji, hendaklah dia kembali. Inilah yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis ini mengajarkan kepada kita kaum muslimin bahwa seseorang mesti bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikannya. Dia mesti menyampaikan sesuatu yang benar, sesuatu yang sudah teruji kebenarannya, tidak asal menyampaikan. Dan orang yang menerima harus menuntut dari yang menyampaikan itu, jika memang informasi itu penting, untuk membuktikannya. Di sini Abu Musa mengatakan bahwa dia menyampaikan sesuatu berasal dari Nabi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sta'zana ahadukum salasan falam yu'zan lahu falyarji'."
Ketika dia ditanya oleh Umar, kamu kenapa kembali? Kenapa berbalik? Dia menjawab, saya sudah minta izin 3 kali, tapi tidak ada jawaban, makanya saya kembali. Kenapa? Kata Umar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begitu. Apabila seseorang bertamu sudah minta izin 3 kali, kemudian tidak ada jawaban, hendaklah dia kembali. Itu makanya saya kembali. Tapi apa kata Umar di situ? Kamu tidak boleh sembarangan mengatasnamakan Nabi. Wallahi, demi Allah, la tuqimanna alaihi bibayyinatin. Kamu harus mendatangkan bukti kebenaran dari klaim ini. Kamu harus buktikan bahwasanya apa yang kamu sampaikan itu benar-benar berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makanya dengan ketakutan, dengan gusar, dengan galau, Abu Musa ini mencari kemana-mana siapa yang bisa membuktikan bahwa dia juga pernah mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW. Makanya ketika dia sampai ke sebuah majelis tadi, yang di situ ada Ubay bin Ka'ab, aminkum ahadun sami'ahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada di antara kawan-kawan, bapak-bapak, saudara-saudara yang juga pernah mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada, tolong bantu saya. Tolong jadi saksi bahwasanya dia juga mendengar Rasulullah menyampaikan ini, untuk membuktikan kepada Umar bahwasanya saya tidak berbohong. Jadi seperti yang dikaji dalam pertemuan sebelumnya, pentingnya menyampaikan satu informasi yang benar yang bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi tidak asal menyampaikan. Dan pentingnya juga bagi seseorang yang menerima informasi, jika informasi itu informasi yang penting, informasi yang berimplikasi luas, menuntut kepada yang menyampaikannya untuk membuktikannya. Jadi tidak asal terima juga, kemudian menyebarkan, kemudian bertindak atas informasi yang belum dicek, yang belum terkonfirmasi itu. Makanya di sini Umar yang terkenal tegas itu menuntut dari Abu Musa untuk membuktikan bahwasanya apa yang dia sampaikan betul-betul hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa seseorang mesti mau membantu saudaranya membuktikan kebenarannya. Ubay bin Ka'ab di sini mencontohkan membantu Abu Musa yang kebingungan, bahkan ketakutan, karena dia dituntut membuktikan beritanya oleh Umar bin Khattab, khalifah yang terkenal tegas itu. Dia mengatakan, la yakumu ma'aka illa asgharu qaum. Kamu jangan khawatir, Pak Abu Musa. Engkau akan ditemani oleh orang yang paling muda, yang ingatannya masih kuat, yang yakin bahwasanya dia juga pernah mendengar itu. Fakuntu asgharal qaum, dan akulah yang paling muda itu. Fakumtu ma'u fa akhbartu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalika. Dia kemudian berdiri menemani, mendampingi Abu Musa mendatangi Umar bin Khattab untuk membuktikan, untuk menjadi saksi bahwasanya Rasul benar-benar menyampaikan hadis itu. Tentunya ini sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita. Jangan menyembunyikan kebenaran, jangan takut bersaksi.
apalagi untuk sesuatu yang penting, untuk menegakkan kebenaran, untuk membela orang-orang yang benar. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.